Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurus semangat rakan lun. Tengok kamu rompok lom ni bak uronyo. Uro Selasa tanggal 17 Maret 2020. Nyo bala lun wo di kebun menekon. Lun buka HP, lun kalian Facebook, lun kalian YouTube bermacam informasi-informasi terkini yang ka ditamang nona kamus kita kamus tu tak kamusnya yang pundat menyangkut dengan masalah isu yang kamun dunia khususnya Hinoda Aceh pi baru-baru pada uronyo Rosenin Baro na instruksi dari Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh dan protokoler Pemerintah Aceh nak himbau untuk pupre sikula nak miat selama 14 hari ataupun 2 minggu. Tujuan ji untuk menghindari virus corona dan untuk terdeteksi siapa-siapa sosok manteng yang kenang virus corona dalam wate 14 hari nyo. Jadi arahan dari instruksi dari pemerintah Aceh khususnya dihimbau ke Bandung getanyo untuk dah hindari bak tempat keramaian apabila hana perle lebih agak di rumah manteng nak mudah gedeteksi so manteng yang kenang virus corona ataupun virus yang mematikan nyan. Yang kenyan tengok hanya sebagai rakyat biasa dah indahkan manteng dapatih mentang pu yang kalau instruksi oleh pemerintah. Lagi lun tuan, jak ulampuh sagai, jak kebun siat, nyoka di rumah lom. Hana tu biak tahu, hana jak bak keramaian selama ka 2 hari sesuai dengan instruksi pemerintah. Menan siat nak miat hana jak sekolah. Kru semangat rakan lun Bandung melalui channel YouTube-nyo. Getanyo lebih god dapatih pu yang ge himbau oleh pemerintah Aceh. Baik tam merumpok hindari kontak dengan sesama masyarakat minimal nak pegah haba simete baik tapat-tapat baik tumpuk-tumpuk. Tapi saran lun menyajit baik kita masyarakat Aceh manteng yang gelarang untuk tubit keluar rumah, gelarang untuk berkumpul, tapi pendatang juga harus betul-betul diperiksa. Benar pemeriksaan di perbatasan mesti ada warga luar Aceh yang ingin berkunjung ke Aceh sebaiknya diperiksa di bandara dan di perbatasan jalan darat. Itu saran saya. Kita juga mengikuti semua instruksi dan arahan dari pemerintah Aceh untuk dalam masa 14 hari kita menghindari tempat keramaian, menghindari perjalanan keluar Aceh dan ke tempat-tempat yang tidak perlu kita kunjungi. Misalnya tempat wisata dan tempat-tempat keramaian lainnya. Begitu juga dengan anak-anak dan keluarga kita semua. Kita akan menghimbau jika perlu, kalau ada keperluan, kita keluar apa yang mau kita selesaikan dengan segera, lalu kita segera kembali ke rumah masing-masing. Demikian menurut saya. Jadi rakan lun, ini masalah awal virus corona. Jadi masalah kitanya masalah lagi biasa. Masalah 2 buah virus. Ada 2 virus khususnya yang menyerang Aceh sejak 2 tahun terakhir. Yang satu virus dari Kanada sudah 2 tahun terakhir menyerang ulama Aceh dan
menyerang tokoh-tokoh Aceh. Yang satu lagi baru tahun 2019 dia mulai virus dari Singapura. Ya. Yang di Kanada adalah virus Abuchi Urungasin, sedangkan yang di Singapura ataupun yang sesekali terbang ke Qatar untuk cuci piring di sana, virus Rea Fadillah. Apakah itu sebagai untuk mengalihkan perhatian kita, atau memang kejadian yang sebenarnya dia main di YouTube dan di Facebook. Dia banyak berbicara tentang Aceh, menghasut, menghina, dan membuli pemimpin-pemimpin GAM yang ada di Aceh. Apakah orang itu ada yang tunggangi atau hanya inisiatif pribadi untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Aceh? Bayangkan, sebelum virus itu berdua menular, sebelum virus itu berdua viral di media sosial khususnya, apakah mereka tidak tahu? 75 tahun yang lalu, 32 tahun dipegang oleh Golkar. Tidak ada yang protes. Begitu juga selanjutnya oleh partai-partai lain. Apakah mereka saat itu sudah bisa bersuara? Apakah mereka saat itu sudah berani bersuara? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah mereka berdua hanya virus-virus kiriman? Yang satu yang di Singapura, Rea Fadillah, saya sebutkan namanya. Saya mendapat informasi dari kawan-kawan di sana. Dia sebagai pengedar narkoba jaringan internasional. Benar atau salah nanti kita ketahui sendiri kalau polisi sudah menangkap mereka. Kalau polisi sudah mengamankan mereka berdua. Apakah berkaitan dengan jaringan narkoba internasional? Kalau yang satu lagi yang di Kanada jelas-jelas tidak ada kaitan dengan bos narkoba. Karena kita lihat dari segi kehidupannya tergolong susah, hanya di dalam sebuah kamar tiap hari, di dalam kamar membuat video-video yang menghasut, yang menghina, yang melecehkan, membuli terhadap tokoh-tokoh Aceh dan ulama-ulama panutan kita di Aceh, ialah Abuchi Urungasin. Kalau Rea Fadillah, dia mengambil satu bagian, yaitu bagian mengambil satu bidang, yaitu bidang provokasi, pencitraan konyol, seolah-olah dia pejuang GAM yang telah sangat capek di luar negeri. Sedangkan informasi dikutip dari Facebook saya, Imran Pasir khususnya, diambil, dikutip. Begitu juga dengan video-video masa lalu kita, foto-foto masa lalu kita saat Aceh masih konflik dulu. Dia ambil, dia posting ke Facebooknya untuk dibuat sebuah video. Itulah Rea Fadillah yang saya tuduh dia, ataupun yang saya tujukan ke dia sebagai pengedar narkoba jaringan internasional. Mohon perhatian dari pihak Pak Cik, polis di Malaysia atas nama Rea Fadillah. Mohon diperiksa, mohon dicek kebenarannya, apakah tersangkut tersangkut kes dadah atau tidak. Begitu juga dengan polis yang di Singapura atas nama Rea Fadillah, mohon diperiksa. Mohon boleh dicek di Google, ketik aja Rea Fadillah ataupun di YouTube, biar tahu wajahnya bagaimana, macam mana wajahnya. Kalau untuk polisi Republik Indonesia ataupun Polri mungkin sudah lebih tahu dari video-video dia yang sebelumnya maupun dari video-video live mereka berdua. Polisi dari tim cyber Polda Aceh saya rasa sudah tahu pergerakan mereka dan arah tujuan mereka. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Sebenarnya saya sudah berhenti membuat video-video seperti ini karena ini sudah memasuki bulan Rajab. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kita harus saling memaafkan dan membersihkan hati kita sebagai umat Islam, umat Muhammad,
tidak boleh saling menghasut, memfitnah. Tapi apa boleh buat, video ini harus saya buat untuk mereka berdua.